kami Kalau agak-agak belum ada sedikit ilmu kami agak-agak sedikit penerjemah ragu, cuma kenapa nggak dicoba gitu kan. Nah. Makanya pengen launching, pengen ada bedah buku karena pengen Ya. dengar gitu, terutama dari mereka-mereka yang kuat gitu kan bahasa Ketapangnya. Menarik ini asli ini benar. Ini unik gitu loh. Jadi mengenai niatan untuk apa namanya launching peluncuran sudah atau belum? Belum. Karena pandemik ya? Iya, Oh, karena iya, pandemi. iya, iya. Tadi Karena kan pandemik. Iya. Cyberdaya Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat malam. Sehat Alhamdulillah, puji Tuhan. Kita selalu bersyukur. Kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bertemu. Dan yang penting berkah tetap beraktivitas, tetap berkarya. Karena banyak sih yang sudah mengakui bahwa yang namanya seniman itu tidak ada pensiun gitu. Jadi tidak ada batasan karena usia atau apa, kecuali sudah dipanggil Sang Maha Pemilik. Itulah batas eksistensi. Kalau eksistensi sama dengan keberadaan. Selama nyawa masih ada, insya Allah yang namanya seniman, kita semua sama-sama berharap tetap eksis sampai akhir hayat. Generasi demi generasi lahir saya narasumber. Nah, siapakah beliau nanti? Bang Zaka. Ini udah berlapis-lapis nih. Jadi sudah berlapis-lapis, tetapi kita ketemu dalam satu dalam satu kesamaan lah yang boleh kita rangkul di dalam ngobrol menurut porsi dalam koridor sastra. Jadi kita ngobrol tentang apa saja, tentang sastra bisa bicara apa saja, ya kan, tentang segalanya. Nah, maka sebagaimana tradisi ngompor, insya Allah nanti setelah ini narasumbernya siapa sudah ada di poster bagi yang sudah bergabung di Cyberdaya Talks atau di Cyberdaya atau di setiap live IG. Mohon nanti di share, diajak teman-teman supaya kita bisa saling berbagi di dalam program-program Cyberdaya Talks yang banyak itu. Salah satunya adalah ngompor. Sebagaimana upaya kita, khususnya di Ngompor, akan mendatangkan teman ngobrol gitu, yang kita namakan narasumber gitu ya. Teman ngobrol yang beragam sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kapasitasnya, baik personal, gender, laki perempuan, kemudian masalah komunitas atau personal. Kita coba hadirkan semua dengan niatan kita untuk berbagi saja. Jadi disclaimernya, siapapun yang ada di Ngompor adalah bicara menurut porsi masing-masing gitu ya, tidak mengklaim sesuatu hal yang tidak kami tahu ya silakan. Yang percaya tidak percaya, setuju tidak setuju, ya kita punya hak dan kewajiban masing-masing. Nah, kali ini kita hadirkan seseorang yang punya potensi, punya minat, punya kebisaan, kebolehan. Apakah itu nanti beliau memperkenalkan diri, nanti saya dengan Bang Zaka akan menguliklah apa yang perlu. Dan tidak salah kalau narsum kita juga saling bertanya, saling ngobrol gitu, tidak ada batasan ya. Kita namanya ngobrol ya harus dua arah. Baik, para Cyberdaya Talkers, untuk kali ini kita nanti akan dapat tahu siapakah beliau, apa aktivitas beliau, profesi beliau, keseharian beliau, terutama dalam konteks produksi karya di dalam sastra. Apa yang sudah di depan kita sudah ada sebuah buku, nanti beliau ceritakan juga bagaimana keberadaan buku itu, prosesnya dan sebagainya, buku apa itu. Nah, jadi inilah
panggilan kita kakak abang, Kak Devita, Kak De, Kak Dev, Kak Devi. Kak Dev, Kak Dev. Biasa Kak Dev biasanya. Nah, jadi Kak Dev, Devita akan menyampaikan lah, memperkenalkan siapa beliau seperti yang saya sebut tadi, apa-apa saja seputar beliau. Nah, silakan yang berkenan silakan ungkapkan, tidak ada batasan. Silakan nanti setelah itu baru Bang Jaka mengulik-ngulik lah dulu ya. Oke. Nah, saya menyimak Oke. dulu. Belakangan. Silakan Kak Devita, Kak Dev untuk menyampaikan jati diri Wes, beliau secara fair gitu kan. Monggo silakan. oke, jadi diri yang Bang Don. Ya. Oke, kalau jati diri. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Devita. Biasa dipanggil dengan Kak Dev. Biasanya kalau junior-junior saya atau teman-teman saya Devita biasanya kan. Karena nama saya cuma Devita. Jadi mereka memanggilnya ya full Devita gitu. Iya. Kalau apalagi sih jati diri saya gitu kan. Ya apa-apa profesi, aktivitas, kesibukan. Profesi. Oh, profesi. Ya, gini lah dia sebagai manusia, kesibukannya Mm-mm. nguli di sebuah sekolah gitu. SMA, SD, SMP, SMP. sama anak-anak SMP. Materi ajarnya apa? Ngajar apa? Saya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sesuai dengan itu sih. Kalau waktu gitu kuliah, alumninya, alma alhamdulillah. maternya dari Untan Oh. di bahasa Indonesia Untan. sama kayak Bang Don. Angkatan berapa? 2015 Bang Don, 2015. juniornya Bang Don. Karena 87 saya masuk kelompok pendiri ya. Angkatan Hibasi. berarti kita ya Dev ya? Iya kah? 2015, Oh. Sama kah? Oh. Ya, ini Iya, angkatan Kak. Filipina, ya kan? Cuma beda almater Iya ya. kah? Kalau Bang Jaka ini kan dari IKIP ya. Dari Oh, IKIP. Ikip, tapi Oh, sama-sama bahasa sama. Indonesia. Bahasa Indonesia Sama-sama juga. bahasa Indonesia, cuma kelihatannya ada lebih banyak menggambar. Oh, gambar. Oh, iya, kami lihat di Instagram Bang Jaka gambar. Oh, jadi mengajarnya tadi di SMP. SMP mana tuh? Ini Enggak usah ya, ngompor nih. enggak usah kasih tahu. Manas-manas ini. Pokoknya di sebuah jalan Tabrani di Palima. Oh Cari iya, situ negeri ya? Sekolah Pak, iya negeri. Oh, negeri ya. Dekat navigasi sana. Nanti Itulah mampir dia. aja, Karena mampir. beliau sendiri, itu tadi kalau beliau yang mengenalkan diri, yang berkenan disebut-sebut gitu. Kalau nggak ada, anggaplah off the record gitu ya. Iya, kayak gitulah pokoknya. Iya. Intinya di sekolah. Ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya ngompor malam hari ini ada ya diajak untuk nonton. Ada, mantap. tadi bilang sama siswanya, Oh, "Kuy iya, malam ini nonton ibu ya." Iya, siap. Nanti Bang Jaka mantap ya. Saya nggak pegang HP. Udah ada sih tadi itu. Biar enak ngobrolnya. Promosi. Kira-kira apa lagi yang mau diungkapkan selain termasuk sampai ke buku nih lah, gimana sih proses produksi buku? Saya nanya itu dulu lah. Panjang sih. Hmm. Saya mulai aktif di kegiatan literasi gitu ya. Literasi. Khususnya baca tulis kan. Iya, Itu dari tahun 2017. 2017. Semester berapa ya kuliah? 2015, 17, semester 4. Awal-awal berarti. Masih awal lah. Awal lah, masih awal. Cuma kan sempat aktif juga di Himbasi Himbasi. setahun. Oh, Ya. anak Himbasi. Pengurus lah ya, Himbasi. aktifnya tuh ya. Pengurus cuman nggak naik gitu jadi kabit karena mutuskan untuk milih komunitas di luar aja gitu kan. Oh. Pengen lihat gimana sih perspektif Aktivitas di luar, di ya, luar ya, ya. kampus. Mahasiswa ikut lah. Ikut. Gitu ya, gitu ya. Cuma kalau untuk kontribusi ya masih sampai sekarang misalnya kayak mereka nanya gitu kan, Ya. Kak gimana atau diskusi gitu. Hmm. Selalu terbuka sih sama mereka, nggak Ya. pernah tertutup karena Berarti masih ada main-main di kampus masih ada. masih kalau anak-anak Himbasi ngajak kegiatan masih ikut Ya. gitu. Kalau saya Karena udah awalnya lama di situ kan. Saya 5 tahun lebih kurang lah, hampir tidak pernah ke kampus lagi nih. Nah, jadi lewat beliau Makanlah nih di kantin. tahu. Makan di kantin, Nanti Bang. bagaimana caranya ngompor akan mengundang baik yang di IKIP mau Iya, CPGRI maupun di FKIP Untan. Nah, bahasa Indonesia kita kumpulin di kompor. Ini kan udah gabung. Ngompor nih kan? Nah, kita Tinggal ngompor ngompornya nih. di Moga-moga kampus aja. Bapak Ibu para dosen, Boleh lah. Sivitas Akademika baik di kalau di FKIP Inde IKIP-nya HMBSI dia. HMBSI. Ah. Kalau di FKIP itu kan Himbasi. Himbasi, walaupun Ah. prodinya bahasa Bahasa Indonesia Indonesia. tanpa sastra gitu ya, tapi tetap Ah. himpunannya Himbasi di sana, HMBSI di IKIP. IKIP. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama di ngompor lah ya, ngompor-ngompor. Siapa tahu kan mau Iya. undang dosen.
Itu tadi. Nah, jadi apa namanya? Nanti Bang Jaka yang ngulik karena Bang Jaka yang mungkin bukan kenapa ya komunikasi dengan Kak Dep ini kan Iya, lebih dekat, iya. ya kan? Baru. Kira-kira apa Baru yang kenal, Bang Don. mau dikomporin dari Bang Jaka dulu, ya kan? Nah, bicara Oke, buku oke. tadi sebelum tuntas itu silakan gimana proses kreatif dan produksinya gitu. Panjang sih semuanya, sama kayak Bang Don kan, Ya. juga kita aktif di komunitas itu tentunya dari nol, dari bawah. Ya. Kalau masalah kesukaan membaca itu memang dari kecil, Oh. dari SD kah ya atau Tradisi TK. di rumah juga Iya, biasa dari baca. dari rumah karena Hmm. bapak juga suka baca Mantap, koran. luar biasa. Dan kalau bapak beli koran itu pasti ngajak kami suruh cari bobo, bacaan-bacaan iya. gitu. Ya, sesuai konsumsi anak-anak. Heeh. gitu ya. Anak. Ya, Dari siap. kecil memang udah disuguhkan dengan bacaan. Ya, akrab. Akrab, bukan hanya dari waktu kuliah tapi memang udah Iya. dari kecil itu dari baca. Kalau menulis, Hmm. saya juga suka menulis ketika SMP, buku diari. Iya. Oh, Ya. buku diari. Kalau untuk cipta buku atau cipta karya sih baru kuliah, baru kuliah. Tapi banyak diarinya banyak. Diari Ah. dalam 1 tahun itu bisa 2 diari. Oh. Nggak tahu Bisa apa jadi dicurhat. novel sebenarnya itu. Bisa jadi novel tuh. Isi harian kali ya. Iya. Sepenggal, dua Misalnya penggal. hari ini kan lagi apa, sedih ke, senang ke, Ya. malamnya diceritakan. Ada tuh tanggal-tanggalnya di atasnya. Iya, iya. Sampai 2 sih dalam 1 tahun pernah waktu itu. Sampailah akhirnya terakumulasi jadilah buku ini. Ini beda. Beda. Oh, Ini beda. Ini pengalaman waktu kuliah sih Nah. sebenarnya. Oh, berarti waktu kuliah, pengalaman waktu kuliah baru membentuk. Iya, padahalnya ya. Kami kan nulis puisi nih. Padahal dulu waktu sekolah kami enggak suka sama puisi. Enggak suka. Enggak suka sama puisi dan enggak terbayang masuk Pemantiknya apa? prodi bahasa Apakah Indonesia. karena tugas kuliah? Nah, itu. Apa ya? Karena memang suka membaca, lalu Ya. tertarik juga dengan kata-kata dari teman-teman kalau nulis puisi kan. Oh, enak gitu. Ya. Terus coba. Oh, enak juga, asik juga. Candu Kayaknya berarti lebih ya. lebih enak gitu kan menyampaikan sesuatu itu dengan puisi. Ya. Langsung maksudnya kalimatnya ada panjang tapi langsung ngena daripada menceritakan cerpen, novel gitu kan. Gitu sih. Cuma belum pernah coba, gak. Pengen sih coba nulis cerpen, Tapi kayaknya kalau novel. diari itu mungkin udah kayak cerpen loh. Iya, Iya, dari karena kan harian, kita kan Hari-hari. belajar nulis kan, belajar nulis detail, apa yang terjadi. detail, rinci. Tapi aku curiga nih ketika Devita nulis diari mungkin kayak puisi kali. Kalau untuk Bahasanya- usia segini. bahasanya puitis. Iya. Iya kan? Bahasanya puitis, Iya. tapi bukan puisi gitu kan. Bukan, Nah. lebih suka dulu tuh buat kata-kata pokoknya. Mungkin Ya. itu kali ya yang buat sekarang jadi penulis jiwa puisi. jiwa ya pemantik. Jadi persisnya menjatuhkan pilihan atau menguatkan tekad nulis puisi itu murni pada saat suasana di kampus atau memang bibit-bibit itu ngalir sendiri yang di kampus cuma bantu suasana gitu. Jadilah puisi. Enggak dari kampus sih sebenarnya ya Bang. Iya. Kami kan ikut komunitas Pustaka Rumah Alo itu waktu pertama mereka ngebuka kelas 101 hari menulis. Saya ikut enggak waktu itu? Kita udah ketemu belum? Bang Saya kan Don diminta. jadi pemateri. Iya. Ketemu Gitu ya. ada foto kita ada foto kita memori. rame-rame. Berarti Jadi saya itu kan salah satu yang narsum pertama, gitu ya. itu Iya. kan pertama tuh. Kami kan angkatan Iya. pertama. Nah, jadi Berarti story-nya sama loh ketika aku Jadi pertama kita kali. ketemu di kelas waktu itu ya. udah. Oh, Pak Dede Ari Aspar. kita- Nanti, ya kan? kita sering ketemu kalau ada acara-acara literasi tuh Bang Don. iya. Gitu. Dari situ sih sebenarnya pengen kelas menulis apa kata teman kan? Ya. Kayaknya puisi ya lah untuk cerpen, novel, ya ampun panjang kan, Iya. panjang, agak-agak belum sanggup, sampai sekarang pun belum sanggup. Bukankah tadi Dep mengatakan ya, kan lebih gampang dengan puisi gitu kan. Bukan enggak terbalik kayak kata orang. Iya, Puisi Kak. loh, baca puisi berdenyut kepala mengernyitkan dahi. Wah, Maknainya gitu, ya. dibandingkan karena bahasa-bahasa mana kias gitu kan. Jadi tolong
klarifikasi. Kok gampang puisi daripada cerpen gitu. Tapi ada juga gitu Bang Danu, ketika orang kira-kira suka nulis puisi itu dia lalu bingung nulis novel. Ada juga kayak gitu. Aku tuh, kayak aku nih. Aku tuh Agak susah. diminta skenario Ya? drama nih, teater nih yang jadi puisi. Diminta nulis novel yang Jadi jadi puisi. puisi. Diminta nulis cerpen jadi puisi. Jadi sejak itulah aku fokus di puisi aja lah bilang gitu. Kawan yang anak nulis novel monggo, cerpen monggo, skenario monggo, baik film sekarang monggo. Karena mungkin fokusku di puisi gitu. Jiwa tadi tuh mungkin Iya. bawa Iya, diary iya. apa semua ya gitu ya. Kayaknya Memang itulah. kita udah tergiring. Jadi bisa saja kita ngomong, kayaknya puisi lebih gampang lah gitu kan. Karena memang Padahal orang yang lain dengar. iya, kita Orang lain tuh kok bisa Oh, sih kita nulis bilang, gitu? Untuk klarifikasi kita ya bahwa ini menurut kita jak nih. Iya sih, Kalau bener. yang mana benar, mana mudah, mana gampang silakan lah lakonin sendiri. Teori-teori banyak. Tapi bagi Dep tadi saya juga kayaknya aku lebih gampang lah Iya. bikin puisi gitu ya. Menurut jadi saya bukan sih. berarti Itu sulit, sulit. sukarnya bukan karena secara teori, secara karya itu, tapi menurut kami pribadi gitu ya. Itu disclaimernya, jangan sampai ditiru kalau memang nggak benar. Karena belum dicoba kali ya. Nah, iya. Belum dicoba. Tapi keinginan ada sih. Ada Sama sampai sih. sekarang masih. Iya. Kayaknya pengen pernah yang teman tuh Bang bilang, Dev coba buat novel deh kata dia. Tunggulah. Kebayang-bayang kami nih kalau udah bercerita lupa. Lupa alur, kadang kan kemana-mana kan, Iya. makanya kadang secara teori Iya. membuat tulisan itu ada kerangka, Ada bahkan, iya. ada sistematika. Iya, kan. kayak gitu. Ada outline-nya ada gitu, ada bahasa kayak orang gitu. sana kan. Tapi kan ternyata kita ndak bisa Lah kadang. iya, karena mungkin juga kali ya, keinginan yang belum kuat sebenarnya, belum ada suges ya. Sugesnya belum kuat. Kalau Iya. memang iya sih, artinya yang namanya kau ndak nulis kan, ndak ada mood, itu cuma alasannya. Bilang ya malas gitu kan. Iya. Banyak mood yang dibilang. Mood Iya. itu yang bikin gitu kan. Nah, kita mau nulis kan kita, bukan karena si mood. Jadi tak ada mood. Kok mood yang salah, bilang aja lagi malas, Iya, iya, selesai betul, urusan gitu kan. Nah, karena apa? Tapi apa? Misalnya nih Dev, kau nggak kuliah di ini, nggak kuliah di apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya. Gimana ya? Itu. Apakah ada ini itu? Kami sempat mikir kemarin kan, ini nih apa karena kami kuliah di bahasa Indonesia ya bisa kenal gitu kan Iya. sama teman-teman yang aktif literasi, karena ndak tahu gak lah ya, kayaknya halur hidup kami memang kayak gitu kan. Kami ndak pernah kepikiran untuk nulis puisi benar-benar, karena SMA itu ketika nemu puisi itu apa sih makna ini benar-benar kami benci pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ngapa kami masuk bahasa Indonesia? Jadi guru lagi sekarang kan? Jadi guru lagi Nah. kan? Ih, Ini nggak tahu. apa ya? Bukan hukum alam ya, karena alamiah sih sebenarnya. Atau bahkan mitos gitu ya. Kita apa yang kita tolak, justru itu yang kita dapatkan. Maka Oh, iya, omongan iya. adalah doa. Iya Kayak sih, kita ya. berdoalah yang baik-baik. Baik-baik. Ya makanya nama doa pasti baik-baik. Tapi ada juga doa yang apa sih film Aming? Nah. Doa yang mengumpat atau apa sih? Ada judul film itu. Nah, itu. Mengumpat. Nah, itu ada doa. Doa tapi apa ya? Yang bertentangan lah dengan pengertian doa adalah baik-baik gitu ya. Nah, jadi itu tadi. Kita belum ke buku nih, secara teknis jalan. Buku ini terbit kapan? Siapa penerbitnya? Isinya apa? Kemudian menurut Dep sendiri apa arti buku ini dan kontribusi yang sudah diberikan? Wah, ini tumpuk habis biar keluar semua. Aku curhat pula kan. Buku tuh. Silakan. Kalau secara teknis ya bukunya itu kami nulis mulai tahun 2018. 18, 2 tahun yang lalu lah, 2018 terus 2019 juga ada kalau tidak salah di situ. Di situ ada tahunnya. ya. Cuma ada sesuatu yang unik sih bagi kami di dalam setiap puisi kami itu. Misalnya kalau kita nulis di tempat kita kasihkan di Pontianak Ya. atau di Ketapang Ya. gitu kan, di daerah kami gitu. Tapi kalau kami di situ enggak. Ya. Ada kata kunci.
Kata kunci. Oh iya ya, ada Di tempat setiap- makannya. Nah, misalnya warung kopi apa gitu kan. Oh, titi mangsanya itu ya, yang di akhir. Yang di masing-masing. akhirnya itu, yang di Ada akhirnya. tanggal, tempat, lokasi. Kadang kan orang kan memang benar-benar vulgar itu tempatnya gitu kan. Tapi kalau kami pakai kata kunci. Bukan nama, lokasi geografis, tetapi bukan. tempat terjadinya inspirasi atau momen itu di kamar sepi. Iya, iya, kayak gitu. Di pinggir hari. Bukan lokasi geografis dalam peta Iya, gitu ya. iya. Oh iya. Kayak gitu, Bang Tapi Doni. semuanya ada ya. Rata-rata ada, hampir semuanya kali. Semua. Rata-rata kayaknya. Mangsanya itu. Ada, hampir semuanya. Nah, 2018 sampai 2019 2019 jadi untuk mengumpulkan proses tulisannya itu. pergulatan dalam 1-2 tahun ini menjadi berapa judul kira-kira? Berapa ya? 44 kah? 44. Spesialnya buku ini itu 2 bahasa, Dwi bahasa. Bahasa Inggris puisi. atau bahasa Ketapang? Bahasa Ketapang. Pak Dedi sekali lagi insya Allah Identitas nanti sendiri. kita akan bicara melestarikan bahasa ibu. Iya, kemarin kan konsultasi sama Pak Dedi kan, ngapa ndak masuk ke itu Jak Devita Ilbi kata dia kan Nah, penerbitan kan betul Ilbi. kan? Ngapa ndak itu ternyata kan Apa- kami apa milih si Pustaka Berdaya Rumah Tokes? Aloy. Si Berdaya Tokes mau tahu nih apa kepanjangan dari Apanya? IRBI tadi? Ilbi tadi itu kah Indonesia Melestarikan Bahasa Ibu. Kami Ya. kan aktif juga di Indonesia komunitas itu. melestarikan Bahasa Ibu. IRBI kah? Ilbi. 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 Indonesia. Lestari ya, bukan melestarikan. Jadi ILBI. L itu melestarikan kata lestari ya. Jadi ILBI. Nah, itu si Berdaya Tokes ada komunitas kah itu? Iya, komunitas. ILBI Indonesia melestarikan bahasa ibu. Dalam pengertian saya sekilas bahasa ibu adalah bahasa daerah gitu ya. Nah, Tapi nih Dev, apa misalkan nih ada 2 bahasa nih, ada bahasa Ketapangnya. Bahasa Ketapang itu bentuk tulisannya kayak puisi aksara juga. gitu ya. Aksaranya apakah Arab Melayu? Oh, iya, Melayu Ketapang. Tapi bahasa Latin lah ya, bahasa Latin ABCD, alfabet. Iya, Ya kan bukan bahasa aksara kayak Hono Coroko, kayak bahasa Arab gitu. Enggak lah, Bahasa Bang Do. Bugis, bahasa Bugis, bahasa Batak kan ada aksara tuh. Kayak huruf Palawa yang Enggak. bukan ABCD. Ini gitu. ABC. Tapi dialeknya kalau kita baca dialek Ketapang. Ketapang, Melayu Ale, Ketapang. ale, tulis ya A L E, gitu kan. Tapi iya, gimana iya, iya. lidahnya, Gian, Gian, pokoknya Gian. Bujuram. Itu sih spesialnya dari iya. buku ini. Kalau penerbitnya saya menerbitkan di Pustaka Rumah Aloy. Pustaka Rumah Kan Aloy, Pustaka Rumah ya. Aloy selain komunitas juga penerbitan. Ya. Kayak gitu. 44 karya ya. Nanti bolehlah kita asik nih. Boleh. Nanti habis bahasa Indonesia, bahasa Ketapangnya seperti apa gitu kan. Iya. cuma apresiasi. cuma enggak terlalu gimana benar sih bahasa Ketapangnya karena kami juga di sana apa ya, orang tua kan bukan asli orang Ketapang. Jadi seada-adanya bahasa Ketapang juga udah konsul sih sama teman yang memang orang tuanya orang Ketapang, dianya juga bahasa Melayu Ketapangnya itu menurut kami oke lah gitu. Tapi kan besarnya di besarnya di situ, lahir dan besar di situ. Iya. Cuma orang Kuliah tua aja. sampai kuliah pun sebenarnya dari Ketapang ke Pontianak gitu. Oh, memang boleh dikata asal Ketapang lah. asal dialeknya ya. Ketapang. Haruslah Iya. haruslah Itu ke yang sana. saya mau tanyakan karena ada dua bahasa gitu ya. Artinya gini, ini kita lagi menurut kita bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan gitu ya, dibahasakan ke bahasa Melayu Ketapang Melayu. ya, atau Melayu Ketapang gitu ya. Nah, sementara bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke bahasa Ketapang. Nah, di bahasa masing-masing ini, bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia kan ada budayanya, ada kultur dari bahasanya. Sehingga orang mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Nah, artinya apa? Apakah, nah tadi saya mau nanya sih sebenarnya, apa yang dijadikan rujukan ketika bahasa ini, bahasa Indonesia di dalam bahasa Ketapang seperti apa? Ada ndak semacam narasumber, informan? Nah, beliau bilang kan dari kawan, dari orang-orang yang mengerti bahasa Ketapang. Artinya boleh dikatakan translate ini kan biasanya 1:1. Apa artinya? Tetapi ada yang berbeda. Bahasa Indonesia begini, ejaannya berbeda dari bahasa Ketapang. Walaupun bahasa Ketapang ditulis sama-sama bahasa Latin gitu kan, ABC juga. Ya kan? Nah, misalnya kata
Gian apa arti bahasa Indonesia? Gitu. Gitu. Nah, masih ada ginya gitu kan, Gitu lah. giannya Heeh. gitu ya. Nah, tapi ada yang bertolak belakang. Nah, Mm-mm. dalam puisi ini kira-kira penerjemahan dari secara huruf per huruf, kata per kata dari bahasa Indonesia ke bahasa Ketapang itu jauh berbeda tidak? Kalau Nggak. orang bahasa Ketapang kira-kira bisa meraba-raba bahasa Indonesianya seperti ini. Agak jauh berbeda sih kalau mereka yang bukan orang Ketapang ya, Ya. Bandon. Oh, Karena buku ini juga kan itu tadi. udah dibeli juga kan dari Iya. teman-teman kami kan. Iya. Gimana ya Dep bacanya? Kayak gitu. Betul. Kalau kita yang orang Ketapang kami sih oke, paham. Malah mereka tuh jadi lucu ya kalau puisinya bahasa Ketapang kayak gitu. Tuh, sama ya Iya, kita ya. cuma kami tuh agak sedikit misalnya takut gitu kan, enggak Ya. juga takut. Sebenarnya suka ketika dikoreksi. Ya. Ada diksi lain loh, Dep, bahasa Ketapangnya. Ya, Pengen yang Itu kayak yang saya gitu. bilang, ada kultur. Ya kan, Iya, ada iya. kultur dalam bahasa Indonesia, bukan sekadar menerjemahkan kata-kata bahasa Indonesia di bahasa Ketapang, tapi budaya Ketapang juga ada, Iya, kultur iya, Ketapang juga ada untuk menyatakan, misalnya contohlah bahasa Indonesia, aku cinta kamu misalnya. Iya. Dalam bahasa Ketapang tidak satu apa namanya? Aku cinta kamu bahasa Ketapang 1:1 apa? Aku apa, cinta apa, kamu apa. Bahasa Dia Ketapang. tuh lebih ke satu kalimat biasanya. Misalnya Nah, aku coba. cinta kamu, Ah, ah. aku bah cinta kau, biasanya kayak gitu. Nah, ada bah. Aku bah cinta Iya, kau. Aku Aku bah. cinta kau. Hmm. Cuma aku beda, aku cinta Kamu. kau. Ya kan, Oh. kau bahasa Indonesia juga ada. Sebenarnya nggak ada terjemahan. Tapi karena ada kultur, Iya, iya. setiap kata aku bah. Itu yang membuat Aku bah membuatnya cinta Itu kau. yang saya maksud. Bagaimana pertimbangan untuk menerjemahkan apakah 1:1 kata bahasa Indonesia aku apakah beda-beda atau tadi aku cinta kau. Kalau bahasa Indonesia aku cinta kamu, tapi Cinta aku cinta kau, selesai 1:1. Tapi tadi aku bah, Aku belum bah. lagi kayak intonasinya, terlalu gitu. Aku nih. belum Iya. lagi intonasinya. Apalagi Iya. ini puisi mungkin dibacakan, membaca puisi aku cinta kamu dalam bahasa Indonesia, ketika baca Ketapang aku bah cinta kau, belum lagi ekspresi. Nah itu yang saya bilang ada kultur. Nah inilah tidak gampang sih sebenarnya Iya, tidak, pasti. menerjemahkan gitu Iya, ya. kami Kalau agak-agak belum ada sedikit ilmu kami agak-agak sedikit penerjemah ragu, cuma kenapa enggak dicoba gitu kan. Nah. Makanya pengen launching, pengen ada bedah buku karena Ya. pengen dengar gitu, terutama dari mereka-mereka yang kuat gitu kan bahasa Ketapangnya. menarik ini asli ini benar. Ini unik gitu loh. Jadi mengenai niatan untuk apa namanya launching peluncuran sudah atau belum? Belum. Karena pandemi ya? Iya, Oh, karena iya, pandemi. iya, iya. Tadi Karena kan, pandemi. Iya. Nah Sayang ini ya. menarik gitu loh. Jadi saya berpikir usaha untuk menerjemahkan, membuat antologi saya sendiri tidak ada di bahasa Singkawang misalnya. Buku Singkawang misalnya kan tidak ada. Karena itu tadi sangat sulit gitu Iya. kan, sangat sulit. Ada Apalagi- ketakutan tertentu iya. juga kan Bang Oh, Dan. Karena kita sebagai pengguna orang Ketapang nih, Hmm. pengguna bahasa Ketapang, saya orang Singkawang, pengguna bahasa Singkawang. Ada sesuatu kosakata Singkawang atau Ketapang yang kita sendiri lupa. Benar, Ketika benar, untuk benar. menelusuri. Kok bahasa Singkawang lebih rumit loh. Dikit-dikit campur Cina. Ya kan? Ya kan? Ada kata kosakata Cina atau apa. Kalau kita sebagai Melayu, Singkawang adalah Sambas, tidak ada yang masuk Cina. Padahal iya. secara kultur bahasa Sambas Singkawang beda dengan bahasa Sambas. Iya. Ya kan? Nah, ketika diterapkan di dalam terjemahan itu kesulitan, harus Iya, iya, detail pasti, gitu pasti, kan. Nah, makanya saya tanyakan apakah di sini 1:1 atau ada akhirnya terungkap bahwa beliau sempat nanya dengan yang ahli lah gitu ya, berkapasitas bagaimana sih, sehingga contoh sederhana tadi aku bah cinta kau ada bahnya di Aku bah cinta kau. Belum lagi dengan nada kan, kalau diomongkan itu beda sekali Oke, sih ini dengan tulisan. menarik. Mudah-mudahan kita berdoa dan kompor bisa diundang. Bila perlu nanti kita podcastnya di lokasi gitu. Kalau memang Liputan khusus dibolehkan ya. peluncuran buku Sabda Perempuan di sepanjang musim. Wah, ngomong-ngomong Benar-benar gitu kayak ya. bakal bawa undang mic sih. aja. Kayak bakal undang benar kalau Amin memang lah. dibolehkan. Ya, jadi itu harapan kita bersama dan ini unik dan salut, selamat Tahniah. Ada terobosan nih, tidak banyak sebuah buku. Saya sendiri ngakui
buku saya tidak duit bahasa. Ya kan, paling gampang bahasa Inggris gitu kan. Iya, yang paling gampang bahasa Inggris. Kadang ya kan? pun susah juga kan sebenarnya kan Ya, bahasa Inggris. Tinggal kasih kawan yang Ya, ngerti benar. bahasa Inggris. Tapi kalau daerah kita sendiri repot. Lebih Diskusi. sulit dari bahasa Inggris. Diskusi kami tuh Bang Don, Nah. karena kami juga pun enggak terlalu apa ya, menguasai semua Iya, kosakata itu karena sana ketapang. budaya. Kalau kita gini ya Bang Jaka, bagi saya ya, kenapa istilahnya menggampang-gampang bahasa Inggris? Karena apa? Bahasa Inggris saya kira tidak ada lagi ini Inggris tua atau Inggris muda. Oh, Inggris zaman Elizabethan atau Inggris zaman Shakespeare kan beda dengan Inggris sekarang. Tapi yang dipakai sekarang adalah Inggris yang sekarang itu di buku versi Inggris, Amerika Inggris, British Inggris. Iya, iya. Tapi kalau kita di daerah ini harus nanya lagi orang yang tua zaman ada dulu. ada bahasa-bahasa Untuk mengungkap tuanya. bahasa Indonesia mengungkap seperti ini, zaman dulu orang bilang apa? Bukan kita konteks milenial, udahlah pakai ketapang sekarang ini kan udah campur aduk bahasa milenial. Gabung-gabung. Nah, jadi ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti ada yang bersedia untuk mengkaji dan menjadi Amin. tambahan wawasan Iya, bagi kita. Bagaimana akan lahir generasi pembuat antologi yang mendwibahasakan. Sekaligus tadi ikut mendorong gerakan ILBI bisa melestarikan bahasa Indonesia. Ibu. Nah, tentang ILBI insya Allah nanti sekali lagi Pak Deddy Arasa, insya Allah ada umur ada waktu, insya Allah kita ngulik Ngobrol. tentang ILBI khusus. Saya memang niatan untuk itu gitu ya. Nah baik Kak Dep, sebelum saya Bang Jaka, kira-kira apalagi yang mau kita Masih komporin? penasaran sih sebenarnya. Nah silakan, keluarkan jangan ditahan. Silakan. Apa ya, Dev? Kalau dibandingkan nih, Dev, lebih banyak puisi yang bahasa Indonesia atau bahasa Ketapang ya? Itu per puisi, satu puisi sebelahnya bahasa Ketapang. Oh, bahasa langsung diikuti Indonesia. halaman atau selesai bahasa Indonesia nanti bahasa Kan dua Ketapang gini dulu. kan, Oh, langsung. dua gini, ini bahasa Indonesia, sini bahasa Ketapang, langsung. Jadi semuanya tuh Oh, berbahasa gitu. Ketapang. Oh. Pernah nggak lihat buku Susah tuh nulisnya tuh. Asrul Sani antara puisi dan cerpen kalau tidak salah. Puisi ini di sini nanti terbalik. Oh, dia gabung. Ada cerpen. Puisi cerpen, Gabung puisi kalau tidak cerpen. salah. Oh. Yang ada puisi surat dari ibu itu. Nah, kalau tidak salah di baliknya ada cerpen, di sebelahnya tapi bukunya terbalik. Berarti. Covernya juga sama tapi isinya terbalik. Kayaknya pernah cerpen dan lah puisi. lihatnya. Nah, jadi ini berarti selesai puisi Indonesia langsung Ketapang. Bahasa Puisi Melayu Indonesia, Ketapang, Jadi iya. 44 tambah 44 kali 2 lah. Gitu dia kali dua, Saya makanya kira selesaikan dulu bahasa Indonesia. saya kira kita gitu tadi, nomor Bang. urut, Kayaknya baru Ketapang gitu. kemarin kan diskusi juga kan Ya, sama kerepotan teknis kali. apa mereka Teknis editor membaca. yang di Pustaka Bang Rumah Mariadi, Alo, ya. Bang Mariadi, diskusi dulu sama Bang Mariadi kan, kira-kira bagusnya gimana ya Bang gitu kan. Dan buku ini juga hasil pembantaian mereka. Harus dibantai dulu sama mereka Bang Don. Oke lah ya, buku yang pertama ndak dibantai, tapi buku ini dibantai dalam artian diksinya, terus ditanya-tanya lagi kan maknanya apa nih Dep, sesuai dak ini nih. Nah, apa Kok yang kita kepo sih obrolkan kata ya? kami. Kok kepo sih kan kami bilang kan semua setiap pembaca itu beda perspektif. Ya. Mungkin kalian demikian, penulisnya yang lain maknanya. Ya. Oh oke deh, oke fine kata dia. Kayak gitu. Tapi Cuma ini, Dep, apa ya? banyak- Oh, sorry kepotong ya. Ini, Dev, ketika kau nulis nulis bahasa puisi bahasa Ketapang, itu diksi atau penulisan itu ada perumpamaan enggak? maksudnya Catatan kaki. Perumpamaan misalnya kita bilang koruptor, tikus kantor, perumpamaan. Apa ada perumpamaan kayak gitu, ada apa? Metafora dalam puisinya gitu. tergantung puisi bahasa Indonesianya sih sebenarnya. Oh, Kami dari bahasa Indonesia dulu baru ke bahasa Ketapangnya. Iya, iya. Karena kalau dipikir bikin puisi pakai bahasa daerah, Murni. kayaknya sulit lah ya. Jadi mau nggak mau ya pegang bahasa Indonesia dulu ya. Bahasa Indonesia dulu Bahasa kami. Indonesianya apa baru terjemahkan. Iya. kan sama dengan inilah gitu ya. Udah jadi bahasa Indonesia baru bahasa Ketapang. baru gitu. Kayak gitu dia kami. Ya keren sih sebenarnya kalau ada perwarisan kayak budaya, mengenalkan itunya juga. Dan kalau aku baca pun baru tahu bahasa Ketapang ini gini. Sekarang baru saya bisa coba kita tukar ya. Ketika seseorang menyebutkan, bagaimana cerita sastra Kalbar, ya kan? Frasa atau prase? Prase atau prasa yang benar tulisannya? Prasa atau prase?
Pakai e atau pakai a di belakangnya? Prasa. Pra- Prase. pakai e. Prase. Oke, kita pakai prase. prase. Ah, Nyebut ya. Kadang tulisannya prasa. Ya itu. Heeh. Mana yang benar, prase atau prasa? Prasa enggak Ya, kah? kita pakai Lupa deh. prasa. Prasa sastra Kalbar. Saya tunggu dulu. Sastra Kalbar. Ah, Kita kan definisi sastra itu udah selesai. Kalbar apa? ah. Kalau dibilang sastra Kalbar, yang mana sastra Kalbar? Apa definisi dan indikasi yang dinamakan Kalbar? Bahasanya, karena kita berbahasa. Iya. Bahasa Atau Kalbar ada bahasa Melayu, ada bahasa Dayak Banyak. dengan sub Belum lagi sampai turun lagi, beratus. kan? Dayak aja beratus. Iya, Melayu aja belum banyak lagi beratus. Melayu lagi Maka kan? saya bilang apakah Karya sementara mungkin. ini sastra di Kalbar? Mm-mm. Oke. Kalau kita bicara sastra Kalbar, artinya indikasinya salah satu adalah bahasa yang digunakan. Bahasa Kalbar, bahasa bahasa apa? Kalau pakai bahasa Melayu disebut sastra Melayu. Kalau pakai bahasa Dayak, sastra Sastra Dayak, Dayak. bukan sastra Kalbar. Iya, iya, Karena iya. Kalbar belum jelas menjadi satu identitas. Iya, gitu iya, ya. satu identitas Nah, masing-masing. jadi kalau ini maksud saya, inilah saya berani mengatakan bahwa ini sastra daerah Iya, yang sastra hasil daerah. dari bahasa Ketapang. Ah, ah. Karena apa? Kalau kita sebut sastra Kalbar yang dinamakan bahasa di Kalbar, belum kita berbahasa Indonesia. Mm-mm. Penyair di Kalbar berbahasa Indonesia, melahirkan puisi berbahasa Indonesia. Puisinya bukan puisi daerah. Karena tetap puisi modern, puisi Indonesia oleh penyair di Kalimantan Barat. Oh, Nah, iya, sebagai iya, iya. ini kan ahlinya nanti akademis, ya kan? Nanti kita tanya narsumnya akademis. Ya, apakah sudah benar kita menyebutkan sastra Kalbar? Indikatornya apa? Adalah bahasa yang digunakan. Kalau ini saya boleh klaim nih. Ini loh sastra Kalbar, Iya. paling tidak sastra daerah. Ah, ah. Berbahasa Ketapang. ada bahasa Bahasa. daerahnya ya. Karena apa tadi kata Kak Dep? Sulit loh kita mau bikin bahasa puisi berbahasa daerah. Iya. Coba hitung. Termasuk saya enggak banyak Sulit saya tuh. bikin bahasa Melayu yang asli. Kalau bahasa Sunda kan asli bahasa Sunda bukan bahasa Indonesia. Puisi Bugis pakai bahasa Bugis. Walaupun bahasa Latin ABC misalnya. Ah, ah. Itu boleh kita klaim sebagai sastra daerah, dan sastra daerah kebanyakan sastra lisan. Kayak sair gulung Nah, gitu. sair gulung Oh, iya. sebenarnya Ah, lisan. Sair gulung. Kenapa kita gitu bisa ya. kenapa ditulis kemudian kita bisa baca? Itu adalah upaya tadi melestarikan supaya tidak hilang. Penuturnya hilang, selesailah Selesai. barang itu. gitu Makanya dituliskan ada maka barangnya. tulislah supaya anak milenial bisa ikut. Itu sih upaya-upaya. Tapi itu apa yang sudah dikerjakan oleh Kak Dep, salut pertama. Mudah-mudahan ini akan berseri lagi. Amin. Kawan-kawan minimal lewat upaya mendwi bahasakan minimal 2 bahasa. Misalnya dari bahasa Indonesia ke Kanayan, misalnya bahasa ke desa di sini Iya, kan iya, ada Dayak iya. desa Iya, ya. iya, iya. Nah, pokoknya sub Dayaknya kah, bahasa Dayaknya, Melayunya pakai itu, lama-lama ujung-ujung berpuisi dengan bahasa daerah. Iya. Itu baru boleh kita klaim sastra Kalbar yang menggunakan bahasa di Kalbar, yang Melayu kah, Dayak kah, apakah gitu. Kalau selama ini kan kita sastra di Kalbar, puisi kita bahasa Indonesia. Nah, itu urusan akademisi dan para peneliti lah ya. Apakah kita redefinisi lagi gitu ya. Nah, silakan Bang Jaka, kira-kira Apa ya? kapan tahu juga sih. Ini kan dari judul sih kalau Ya. aku mau nengok nih. Ini kan sabda ya, Dev ya. Nah, sabda. Sabda perempuan di sepanjang sepanjang Musim. musim. Kenapa ada apa dengan judul itu gitu, Dev? Akan selalu ada Iya, pertanyaan iya. sih untuk Pasti, judul pasti. pasti kan. Iya, Mereka kenapa? kalau buku itu mempertanyakan Karena judul. aku mikir ini antara feminisme atau kisah cinta gitu. Antara Cuma itu. saya ikut nimbrung pertanyaannya. Apakah sabda perempuan di sepanjang musim itu satu baris judul salah satu puisi, atau sabda perempuan di sepanjang musim, atau sabda perempuan di sepanjang musim 3 judul puisi yang dijadikan satu judul buku?
Saya nambah tadi Iya. itu. Oke. Dan filosofinya apa kata Jaka? Oke. Kalau dari kami lah ya judulnya, ya pastinya Bang Dor pertama, ndak ada di dalam puisi. Oh, Nggak ada. Satu poin. Ndak ada. Ndak ada sabda Keren loh, perempuan di sepele dalam gitu puisi. kan? Nah. Itu di luar, Iya. satu pun ndak ada di Iya. dalam itu. Ah. Itu. Kalau bagaimana pemilihan judulnya, Ya. kadang kan kalau kita biasanya kalau khususnya kami ya buat iya, puisi itu Ah. di musim apapun sih, hujan, kemarau, Iya. kebakaran, Iya, iya, asap, apalagi Hmm. tahun kemarin kan. Itu sih lahirnya judul Sabda Perempuan di sepanjang musim. Terus terkhusus judul yang perempuan gitu Iya. kan. Ya terutama kami gitu. Ah. Identitas diri kami sendiri itu sebagai perempuan gitu. Oh. Dan isinya di dalam itu silahkan dibaca dan diperspektifkan sendiri apa sih Iya, iya, isinya. iya, paham. Oh Gitu. jadi 4 frasa, 4 kata termasuk di tadi itu satu kata pun tidak ada Nggak menjadi ada di judul dalam puisi. puisi. Jadi pertanyaannya, puisi yang diberi judul Sabda Perempuan di sepanjang musim ini, kalau dari segi tematisnya apa sih yang dituliskan? Dari 1 sampai 44-an puisi itu, tema-tema apa saja, tentang perempuan kah, lingkungan kah, apakah? Ya pastinya tentang perempuan sih. Perempuan. Lebih dominan ya. Lebih dominan ke perasaan perempuan yang ngelawan Iya. iya juga. Iya. Oh. Misalnya gini ya, kita kadang perempuan sedih sekali berlarut-larut gitu kan. Iya. Cuma kalau versi puisi kami ya, enggak tahu juga bagi mereka yang baca-baca. Kalau Berlarut, kalau menurut kami ya, yang kayak ngelawan gitu. Oh iya, iya. Sedihnya Tidak itu cengeng. sedihnya kayak sedih tapi kayak yang ngelawan gitu, kayak yang ingin kubunuh gitu. Yang kayak gitu Nanti ada isinya. wakil perasaan seperti itu, tolong bacakan. Bisa 2, 1 gitu ya, yang mewakili itu tadi. Jadi kenapa sampai naik Sabda Perempuan di sepanjang musim? Kira-kira puisi yang kira-kira mewakili perasaan itu, melawan itu. Kira-kira mana? Berarti kalau gambaran aku berarti kayaknya kau peka dengan keadaan wanita lah deh. Iya Atau kau sih. sering menengok kalau wanita ini lebih di derajatnya kali ya. Kalau lebih sering kali. Atau enggak kau dengar cerita-cerita dari teman-teman gitu. Kadang tuh kan ada permasalahan pribadi juga, kadang Ya. ada dengar cerita dari teman juga kan. Kayak gitu sih, lebih kepada Iya. romantik iya juga. Agak-agak susah sih nulis sosial. Baru mau saya Agak tanya, politik susah. sosial gimana? Kritik Kalau kritik gitu. sosial ada ya. beberapa disimpan sih untuk lomba. Oh, belum di sini, real belum di sini. Gitu. Ada kayaknya satu yang apa ya? Aku Tapi nggak istri menjadi kah? prioritas lah, kayak Nggak gitu terlalu, ya. karena memang dikhususkan. Oke, ini loh hati-hati perempuan ini. Oh, iya. Ini loh perempuan sedang bersabda. Ya. Iya. Dengarkan sabdanya. Iya, dengarkan kayak dong gitu. sabdanya setiap musim malahan. Mohon satu puisi yang mewakili itu tentang perlawanan dan bagaimana keperempuanan menurut perspektif dari Kak Dep gitu ya. Kira-kira ada pantauan dari satelit Bang Jaka? Banyak, Yang sedang banyak, memonitor. banyak. Coba kira-kira Tadi banyak ada yang iya, respon, ada yang komentar atau apa? bilang. Ada yang minta tolong tadi, apa tuh? keren nggak katanya? Coba bacain dong puisinya dalam Nah, bahasa apa? requestnya juga. Ini permintaan. Ayunda Yadaspani ya namanya. Ya, Oke, Ayudia, oke. Deswani. Ayudia. Hmm. Ini banyak sekali sini ada 4 tadi 8. Oh, ada permintaan ya. Nah, Ada. sama sudah teraspirasikan. Nah, jadi pemirsa Sumber Tokes juga meminta. Nah, itu tadi mudah-mudahan terwakili dari puisi. Kira-kira gimana lagi Bang Jaka nih? Perspektif kita kompor ini. Nah, saya tanya dikit lah. Tadi menyebut dominan ya, bukan dominasi ya. Bagaimana? Apakah di sini tentang perempuan itu, apakah itu dalam konteks perspektif pengarus utamaan gender, terutama perempuan? Enggak terlalu. Maknawinya? Lebih ke romantis sih, romantis. Asmara kali ya? Pilu, asmara. Tolong belum dengarin mengangkat. suara perempuan kayak gitu kali. Iya kayaknya ya. Iya. Tapi kalau untuk perlawanan perempuan tentang kesetaraan enggak ada Karena kayaknya kata di perlawanan sini. tadi iya. melawan, maksudnya kan lebih apa? lebih konteksnya? kepada melawan untuk ndak sedih gitu kan. Misalnya memang kita sedih oke gitu, tapi Ya. harus bangkit
gitu. Berarti sering galau Oh, kan dia. artinya semacam mana ya, spirit optimisme. Iya, iya, Bagi iya. kaum perempuan. Iya. Perempuan kalau ada masalah, ayo bangkit. Itulah, bukan Soalnya- berarti ayo kita lawan laki-laki. Enggak, Bukan konteks. enggak. Itu Makanya kan saya tanya, diajak kerjasama sebenarnya kan. Apakah ada konteks pengarus utamaan Enggak gender sih. gitu Enggak, ya? Oh enggak. iya. Insya Allah nanti lah ya, doakan Supaya aja. perempuan bangkit lah, kebangkitan perempuan bangkit lah gitu ya. Doakan aja Walaupun kalau sedih. untuk yang itu. Iya, semoga. Pengen. Itu kan sebenarnya kesetaraan sih, Kalau- emansipasi. Kalau kemarin dari yang apa ya, diskusi-diskusi di bantai-bantai sama mereka teman pustaka rumah Aloy. Konteksnya apa? Kira-kira clue-clue atau poin-poin Sedih sih kata, bantaiannya gitu. sedih sih kata mereka. Tapi kok kayak sadis gitu ya, Dep. Kayak gitu. Ah, Jadi tuh kami iya juga sih. Kok ini nulisnya lagi kayak gimana sih sebenarnya? Kayak Iya. gitu, Bang. itu nanti waktu Sadis peluncuran katanya. mulai Disakiti kali bang mungkin. habis-habisan ya. Kami kadang lupa juga kan apa yang udah kita tulis. Nah, iya. Lupa. Jadi makanya kadang pengen lihat lagi. Oh iya kah? Iya. Tapi sih. berarti Iya. kayaknya hobi nonton kayaknya itu. Iya, hobi nonton. Hobi nonton, kan? Hobi nonton. Banyak lah. Jadi sudah bisa kita mendengarkan bacaan yang panjang Langsung Pak, baca nggak kan apa-apa. ya? Coba kira-kira. Pilih ke Bang Don. Boleh. Atau salah satu saya ambil. Janganlah, nanti pilih. kami lah sendiri pilih. Genggam gitu. Pernah Janganlah. ingin? Masa enggak? Terwakili enggak? Pernah ingin? Ah. Ya juga sih. Ah. Coba satu, nanti pilihan Kak Dep sendiri. Nah, coba pernah ingin. Pernah inginnya. Masih ada waktu kan kita kan? Masih. Baca. Sampai subuh nih. Weh, benar-benar skip Bang Don. Gimana ya? Ya, ini Sumber Daya Tokes. Selamat menikmati. Pernah ingin. Sekali waktu aku bersikeras mencungkil kau keluar dari bola mataku. Bahkan aliran darahnya pun tak ingin ku bersihkan. Biar sampai pada saat semua telah lega, aku mereda dengan segala emosiku. Dan yang ku tahu, kau hanyalah ego yang ingin kubunuh berulang kali. Namun, tak sedikit pun kau menghilang. Yang ada kau menjelma lagi menjadi hal-hal yang menjengkelkan. Sangat menjengkelkan. Di hadapanmu 22 Juni 2018. Di hadapanmu itu kata kuncinya tadi. Bukan di rumah, di Ketapang gimana ya, di hadapan. Nah, sekarang versi Ketapangnya. Aku pernah ingin gimana sih nyebutnya? Kami tidak pernah kayaknya baca. Nah, coba. Ya, naluriah ya. Anggap sekarang orang Ketapang Ini lah pertama ngomong. kali aku Ah. dengar puisi dari Ketapang. Ini kayaknya pertama kali kami baca. Ah, kalau enggak dengar dong. Ayo, improvisasi ya. Oke. Seenaknya rasa. Oke. Pernah ingin. Pernah sekali waktu aku bersikeras nyungkil kau keluar dari bola mataku. Bahkan alirannya tak mau ku bersihkan. Biaram. Sampai pada saat semuanya udah lega, aku mereda dengan segala emosiku. Dan yang ku tahu, kau tuh hanya ego yang ingin ku bunuh berulang kali. Namun tak sedikit pun kau ngilang. Yang ada kau berubah lagi jadi hal yang menjengkelkan dan sangat menjengkelkan. Ada beberapa kata yang kami memang tak bisa Bang Don, itu yang Itu kami tadi. perlu. Kau hanya. Iya. Kau tuh ada nama tuh. Kau bah. Kau tuh. Berarti tuh nambah. Makanya kami perlu sekali Mm-mm. bedah buku. Kami pengen lihat respon dari Justru orang. yang saya tanya awal-awal itu, apakah terjemahannya 1:1 atau mempertimbangkan kultur bahasa Indonesia dengan kultur bahasa Ketapang. Ketapang, makanya terjadi. Cuma Iya. belum full dari terasa ya. Iya, Bahasa emang Ketapangnya Ah. gitu ya. belum. Bukan karena suaranya ya, tapi tekstualnya. Teks. Iya, iya. Mm-mm. Masih hampir-hampir lah bahasa Indonesia gitu kan. Mm-mm. Nggak ngerti pun masih bisa. Ada Terutama itunya. pengguna bahasa Melayu masih Mm-mm. bisa Ah. mendapatkan ketika dia baca bahasa Ketapangnya. Ada yang lebih ekstrim enggak?
kira-kira? Bahasa Yang ketapangnya. terjemahannya agak jauh dari bahasa Indonesia. Oh. Nah, atau yang tadi perlawanan tadi itu, melawan tadi. Berarti emang ada tambahan tuh sama bah Ya, tadi. bang, itulah karena ada kultur. Oh. Kita yang mengucapkan Tapi- kau tuh. Kayaknya. Coba. Ya kira-kira terasa benar suasana bahasa Oke, Indonesia. langsung saja. Kayaknya ini dia. iyalah ya. Nah, coba. Pegiam. Pegiam. Usah halang-halang. Usah sisakan sikit pun rangkaian cerita tentang kita. Biarkan 6 dinding-dinding jadi saksinya. Betapa ketawa kita pernah menempel dan bersarang di senun. Biarkan 6 kursi-kursinya menangis. Ngantarek kau pergi, biarkan aku sorang. Menawakkan kita yang tak kunjung bisa baik. Pegiam. Nah, agak beda kan? Lebih terasa Iya, suasana iya. kekentalan, suasana ketapangnya, Melayunya, apalagi ketika disuarakan gitu ya. Beda gitu ya. Mungkin secara itu tadi cuma pergi saja. Pergi Tapi ya? bagus Pergi. ini ya ketapangnya. Bahasa Indonesia cuma Bagus, Itu bagus. Ini bagus pergi. ini. Nah, Pergi. Iya, lebih kental suasana ketapangnya. Pergi ya kan? ja judulnya kalau Nah, tidak kan? salah. Betul. Coba pergi ya. Heeh. Dan curiga dah. Ah, Bagus, bagus. pergilah, pergilah, Nah, pergiam, pergi. Nah, pergiam, pergiam. bahasa ketapang apa? Bukanlah kan? Enggak, kayak apa ya? Kayak pelengkap misalnya. Oh Jadi iya tidak iya iya. satu ada banding belakang. satu. Oh, Ah. kalau Indonesia ada imbuhan. Akhiran lah. Imbuhan. Pergi Mm-mm. kata dasar tambah Pergilah. lah. Tapi kalau bahasa 1:1, pergi dalam bahasa Indonesia ketapang pergi. Pergi. Harusnya kan lah dalam bahasa Mm-mm. ketapang. Itu Pegiam, am. Sementara pegiam. am bukan lah. Bukan. Imbuhan. Kadang Oh, iya, kadang iya. dia awam. Ya. Awam. Iya, jadi macam Bukan penguat terlalu lah lah, sih, penguat, pelancar, tuturan gitu. Ciri khas lah ya. Ini yang sulit kalau kita tak paham bahasa Peletakannya asal. lah. Ya. Nah, justru itu. Iya, Itu. tak paham Makanya tuh. enggak semua puisi kayaknya kental bahasa ketapangnya ada Ah. beberapa. Kalau murni menuliskan dalam bahasa ketapang, kita tidak dapat yang namanya diksi-diksi bahasa Indonesianya tidak akan terasa. Mm-mm. Iya. Usah, mungkin asli Indonesianya jangan kan? Jangan. Nah, bahasa Melayunya kan usah. Usaham, Usah. usaham. Usaham. Padahal Usaham. janganlah. Janganlah Benar usaham. nggak asli Indonesianya? Jangan, atau Jangan. janganlah. Tapi usaham. Nah, kan jauh itu. Bagaimana kalau kita menulis usah langsung bahasa ketapang, maksud bahasa Indonesia jangan. Sebelum kita ketemu kata jangan. Nah, kan biasa jadi bahasa ketapang pun kalau sebut jangan pun orang ketapang ngerti. Jangan am. Jangan ya am. kan? Maksudnya usah am. Usaham. Tapi ada yang lebih lokal gitu loh. Iya, iya. Nah, itu kalau kita murni menggunakan bahasa daerah. awalnya Maka saya ya. bilang kita belum bisa klaim sastra kalbar karena Iya. indikator penggunaan bahasa daerahnya belum, kecuali kita menulis puisi tentang Memang apa saja murni bahasa murni daerah, bahasa daerah gitu. baru kita kan itu ya. masih bahasa modern, bahasa Indonesia, Iya, iya, sastra modern. modern di kalbar Ah. gitu loh. Nah, itu nanti ada ranahnya lah, mungkin Pak peneliti atau Boleh tuh. akademis Diundang kita tuh Bang. tanya itu nanti Diundang ya. tuh Bang Don. Nah, mudah-mudahan juga Ilbi ya, Pak Dedi Aryaspar atau kawan-kawan di Pustaka Rumah Allah siapkan agenda, susun jadwal kapan Pak Dedi bersedia. Ya. Kita minta untuk ngulik. Ini ya gunanya ngompor nih gitu kan. Ya. Silakan Bang Jaka, kira-kira gimana kita mau sampai sahur kah? Asap aja. Ah, udah sedang lah kan. Sudah sedang ya. Nanti udah sampai upload dah. Nah, jadi Kebanyakan nanti. nah, sebelum lupa nanti terima kasih Kak Ya. Devita sudah Sama-sama. mau hadir. Nah, ternyata kita reunian. Ya kan? Saya generasi 87, 1987 Himbasi, beliau 2015. Ya kan? Sama Nah, rupanya. satu alma mater. Tapi pada akhirnya kita bertiga juga sama-sama satu alma mater yang disebut bahasa Indonesia. Orang bahasa enggak? Orang bahasa. Orang bahasa, orang Ternyata BI nggak? sama. Sama ya, cuma beliau IKIP, PGRI Pontianak, ini FKIP. Kita Jadi
Ciberdaya Talks, terima kasih juga atas segala perhatiannya sampai hari ini, sampai episode ini. Mungkin insya Allah sampai berikutnya tetap setialah mendampingi. Yang penting adalah bukan pujiannya, tapi masukan-masukan Iya. Anda semua. Iya. Kira-kira bagaimana supaya khusus untuk di Ngompor ini ada kontennya, komentarnya, saran-saran, masukan-masukannya. Itu yang lebih kami Sangat harapkan iya. supaya diperlukan. kita tetap selalu yang terbaik. Nah, dan jangan lupa juga bukan subscribe, ya kan? Nah, selalu ingat Komen. asal ngajak, ya. Mohon follow IG Ciberdaya Talks ya. Nah, silakan pantengin semua apa-apa program kita selain Ngompor, banyak masih dari Senin sampai Jumat ya Bang Jaka ya. Iya, Dari iya. Senin sampai Wes Jumat. full. Banyak ada semua. Cuma kita Sabtu Minggu kita off-kan dulu. Iyalah Oh, libur minggu ya. ada Bang. Ah, Minggu ada kah? Oh, Anggi. minggu malam Anggi, ada. kan? Megat, padat Hampir. nih. Hampir seminggu 7 hari. Jadi pantengin terus. Jangan Iya. lupa, jangan bosan memberikan masukan. Kira-kira sebelum Bang Jaka nanti ada semacam penutup, Kak Devita, kira-kira apa saja yang ingin disampaikan? Senyampang katanya ya, kebetulan atau mumpung ya berada di sini, teman-teman bisa saling berbagi. Apa yang bebas saja mau sampaikan apa? Bebas. Saya pengen nyampaikan apa ya? Tetap semangat sih sebenarnya, tetap Ya. semangat. Apalagi di dunia literasi yang naik turun. Kadang pengen semangatnya lagi booming lagi ngetren Ya. kan, lagi ngetren literasi. Oke, baca buku, beli buku, tapi please pertahankan memang Akar. akar. Kalau kita memang hanya ikut tren, ya ketika literasi udah ndak ngetren lagi, Iya. ndak pengen gitu kan. Tapi Hilang ya. please pertahankan gitu. Kalau memang niatnya ingin bergabung, bersemangat untuk membarakan literasi dimanapun, ayo sama-sama gitu kan. Iya. Dan apa salahnya kita collab gitu kan, kayak Iya, Bang iya. Don ngajak, Iya, iya. sama-sama aja sih sebenarnya, mau muda ataupun tua, Iya. mau dia lebih dulu terjun di dunia literasi ataupun Bahasa Bang Don nggak ada baru senior gitu. junior. Enggak ada senior junior, asalkan kita sama-sama sih membuka diri Iya. gitu. Jangan sungkan-sungkan. Iya. Kita pasti oke kan Bang Don, Ya, pasti insya Allah. Welcome kata orang kan? selalu terbuka gitu Terbuka, kan. Enggak ya. bakal ada batasan karena Iya. ada beberapa kawan yang kayak ngerasa ini spesial, ini enggak. Ternyata enggak sih. kelompok ya. Yang pastinya diperlukan sekarang di literasi itu kolaborasi, inovasi. Siapa iya. tahu kan dari teman-teman punya kreativitas yang Iya. baru-baru. Ayo sama-sama gitu. Dan yang pasti pertahankan di masa-masa yang kayak pandemi gini Iya. kan agak-agak sulit. Iya. Saya salut sih sama teman-teman yang tetap bergerak di literasi walaupun agak terbatas gitu kalau di lapangan saat pandemi Iya, seperti iya. ini. Iya, iya. Tetap semangat sih Bang Don untuk iya. membarakan literasi. Itu pesan Pasti kami. itu. Ya silakan Bang Jaka, kira-kira apa untuk penutupnya? Ya, untuk tambahan sih mungkin teman-teman yang selalu nyimak apa yang Kompor bahas, misalkan ada nih penulis-penulis yang unik-unik, penulis-penulis yang muda-muda, boleh di tag, boleh Ya. inbox ke akunnya Ciberdaya Talks. Ya. Mau berkunjung ke sini, mau diskusi juga boleh. Ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin ini penulis, ada nih penulis daerah yang memang tinggalnya di Pontianak, susah untuk mungkin susah untuk itulah. Susah untuk dikenali, boleh Ya. nanti di-tag-kan ke Ciberdaya Talks dan pasti akan disinilah kita reuni ya kata Bang Don. Reuni dan selalu menjalankan sebuah literasi tentang karya sastra. Begitulah kiranya. Ya baiklah Ciberdaya Talks, kita tidak menyimpulkan apa-apa. Mari kita bersama-sama, selalu bersama-sama. Terima kasih Kak Devita sudah mau hadir dan Sama-sama. mudah-mudahan jangan bosan juga sekali waktu hadir lagi gitu ya. Iya, Hanya sekali. siap. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang di luar mohon berkenan nanti kalau dihubungi oleh Ngompor Ciberdaya Talks untuk menjadi kawan ngobrol kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu dan jangan lupa salam ngompor. Por, wes, keren. Panas selalu. Oke. Ciberdaya Talks.